Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman. Jadi nama saya Komang Hartadi Wiratama, bisa dipanggil Hartadi. Jadi saya adalah seorang atlet kalistenik atau street workout. Jadi di sini saya mau menjelaskan gimana kalistenik itu, sejarah, bagaimana perbedaan dengan olahraga lain, dan bagaimana jenis-jenis dari kalistenik itu tersendiri. Jadi silakan simak video berikut. Nah, sebelum kita merambat ke semua penjabaran dari kalistenik itu, kita harus tahu dulu kalistenik itu apa sih. Nah, kalistenik itu adalah sebuah olahraga yang memaksimalkan penggunaan berat tubuh kita untuk melatih otot-otot seluruh tubuh kita. Jadi kita tidak perlu menggunakan beban tambahan seperti beban besi beberapa puluh kilo untuk menambah massa otot kita. Jadi kita hanya perlu menggunakan seluruh bagian tubuh kita sebagai beban. Nah, jadi itu pengertiannya. Nah, jadi fun fact-nya dari kalistenik ini, sebenarnya metode kalistenik ini udah ditemuin pada zaman Romawi kuno. Nah, pada zaman itu ternyata karena pasukan Romawi kuno itu mereka akan berperang, namun mereka tidak mempunyai alat yang mumpuni untuk membangun massa otot mereka agar lebih kuat. Jadi mereka mencari alternatif olahraga apa yang bisa tetap membangun otot mereka namun dengan cost yang lebih sedikit. Nah, jadi mereka menemukan metode menggunakan beban tubuh mereka sendiri untuk membangun otot mereka. Nah, gimana? Enak kan? Minimum cost, maksimal result. Nah, sekarang kan udah tahu tuh pengertian dari kalistenik, fun fact-nya. Nah, sekarang kita lanjut nih. Next, kita akan membicarakan perbedaan kalistenik atau street workout dengan olahraga workout biasa yang seperti biasa orang lakukan di gym. Nah, jadi kan kalian udah tahu nih pengertian dari kalistenik itu apa dan bagaimana sejarah kalistenik itu pada zaman Romawi kuno. Nah, sekarang kita akan mengulik secara mendasar bagaimana kalistenik itu dan apa sih perbedaan kalistenik dengan olahraga yang lain. Nah, mari kita cari tahu sekarang. Kita akan cari tahu yang pertama, perbedaannya. Apa sih perbedaan kalistenik dan olahraga yang lain seperti gym workout dan banyak olahraga yang lain. Nah, jadi perbedaan mendasarnya adalah kalistenik itu adalah sebuah metode yang memfokuskan otot kita kepada perkembangan ketahanan dan kekuatan otot. Sedangkan kita melakukan olahraga gym itu kita memfokuskan otot kita kepada hypertrofi. Nah, hypertrofi itu apa? Hypertrofi itu adalah bagaimana kondisi tubuh kita memaksimalkan pembesaran dan pembentukan dari massa otot tubuh kita. Nah, hypertrofi itu biasanya menggunakan gerakan isolation. Gerakan isolation itu seperti bicep curl, tricep, yang menggunakan gerakan memfokuskan kepada satu otot. Nah, bagaimana dengan kalistenik? Kalistenik itu adalah metode latihan yang memaksimalkan otot kita pada ketahanan dan kekuatan. Untuk apa ketahanan dan kekuatan itu? Nah, jadi di sini sebenarnya kalistenik itu kita sebenarnya olahraga yang memaksimalkan bagaimana otot-otot kita bekerja dalam kegiatan kita sehari-hari. Nah, fungsinya apa? Jadi kita pada kalistenik ini fungsinya jika kita melakukan kegiatan berat di kegiatan kita setiap hari, itu akan mengurangi resiko cedera pada otot kita. Pada latihan kalistenik ini ya, gerakannya apa aja sih? Nah, kita akan membagi gerakan itu kepada bagaimana basic otot kita itu bergerak. Yang
Yang pertama ada gerakan pull, yang kedua gerakan push, yang ketiga itu ada core and leg. Nah, yang pertama gerakan pull. Gerakan pull itu yang paling basic adalah pull up. Nah, pull up itu kayak gimana? Jadi pull up itu adalah gerakan lengan kita menarik seluruh tubuh kita ke atas. Jadi otot yang berfokus adalah pertama forearm. Forearm itu otot yang akan mengunci pegangan kita, grip kita agar lebih kuat. Yang kedua bicep, terus merambat ke sini. Yang ketiga itu ada otot bahu belakang, dan yang paling utama adalah otot back, otot punggung kita. Nah, pada latihan ini kita memaksimalkan penggunaan otot bagian belakang kita agar postur tubuh kita menjadi lebih baik. Terus yang kedua ada gerakan push. Gerakan push itu berfokus pada otot bagian depan tubuh kita seperti otot chest atau dada, bahu depan, tricep, dan otot perut. Otot perut hanya sedikit. Nah, fungsi dari gerakan push itu apa? Nah, fungsi dari gerakan push itu adalah membangun otot kita agar terlihat lebih tegak dalam berdiri, atau dalam postur tubuh kita berdiri, kita akan terlihat lebih tegak dan dada kita akan terlihat lebih lebar. Nah, fungsi basicnya itu apa? Itu akan memperkuat otot kita untuk melakukan gerakan sehari-hari seperti mendorong barang, mengangkat barang, seperti itu. Nah, yang ketiga ada otot core dan leg. Nah, bagi yang belum tahu, otot core itu apa? Otot core itu adalah kumpulan dari bagian otot perut dan lower back kita. Nah, lower back itu adalah bagian punggung bagian bawah. Nah, metode olahraganya ada seperti apa aja sih? Yang pertama itu ada plank, terus sit up, terus ada juga namanya Superman. Nah, bagian itu berfungsi untuk memperkuat dan mengencangkan otot perut kita, bukan buat six-pack, tapi memperkuat. Nah, terus ada otot leg atau kaki. Nah, pada otot kaki ini latihannya seperti apa? Salah satunya latihannya itu yang paling lumrah sih ada squat, lunges, dan jumping jack. Itu orang udah banyak yang tahu tuh. Nah, fungsinya apa? Fungsinya itu untuk memperkuat kaki kita pada keseharian kita atau pada kegiatan kita sehari-hari, seperti berjalan, menjongkok, atau mengangkat beban berat. Nah, itu adalah bagian-bagian dari latihan calisthenics. Nah, selanjutnya kita akan lanjut pada level apa aja sih ada di calisthenics itu, dan bagaimana tingkatan-tingkatan gerakannya yang ada di calisthenics. Nah, kita akan cari tahu. Nah, level-level dari calisthenics ini ada 3 nih. Yang pertama itu basic, yang kedua ada intermediate atau level menengah, yang ketiga itu ada expert. Nah, ini level udah dewa atau level udah tinggi banget. Nah, kita dari level yang paling bawah dulu deh. Nah, pada level basic ini kita menggunakan gerakan dasar, gerakan yang belum diberikan variasi seperti pull up, push up, sit up, plank, dan masih banyak gerakan basic lagi. Nah, selanjutnya yang kedua itu tingkatan intermediate atau tingkatan menengah yang gerakannya sudah diberikan variasi atau bisa dibilang freestyle. Nah, pada gerakan menengah ini ada yang dinamakan dynamic, sebuah gerakan yang menggunakan kelincahan otot kita untuk
gerakan-gerakan yang lebih ekstrim. Nah, salah satunya ada gerakan namanya 360. Jadi gerakan itu seperti kita melempar badan kita lalu memutar secara 360 derajat lalu kembali lagi kepada tiang. Nah, itu gerakan masih tidak begitu membutuhkan banyak tenaga, tapi membutuhkan kelincahan otot kita dan keberanian salah satunya. Lalu selanjutnya ada gerakan back lever. Back lever itu adalah sebuah gerakan statik yang artinya gerakan tubuh kita diam menahan gerakan tersebut. Jadi kita nggak berpindah-pindah, cuma di satu tempat itu. Yang ketiga, level expert atau level dewa. Nah, level dewa ini sebenarnya udah banyak banget gerakan variasi-variasi yang membutuhkan komponen otot yang sudah sangat kuat. Salah satunya gerakan yang paling susah dalam calisthenics itu adalah full planche. Nah, full planche itu bisa kalian lihat di video. Nah, pada gerakan full planche ini kita memaksimalkan seluruh otot tubuh kita untuk menahan otot bagian atas dan bawah kita secara horizontal di atas tanah. Nah, selanjutnya ada gerakan statik bernama front lever. Nah, front lever itu sebenarnya mirip seperti back lever, cuma bagian tubuh kita hanya dibalik, seperti kita tertidur. Nah, kepala kita menghadap ke atas, tapi tubuh kita tetap menggantung. Nah, kesulitannya di sini apa? Kesulitannya di sini adalah bagaimana kita mengontrol otot perut kita secara maksimal dan bagian otot punggung kita agar tubuh kita tidak tertarik ke bawah oleh gravitasi. Nah, dari penjelasan tadi, apakah kalian berminat untuk melakukan olahraga ini atau kalian cuma pengen dengar? Nah, kalau kalian minat, kalian bisa ketemu kita di lapangan Puputan Badung setiap jam 5 sore. Kalau mau datang, gratis. Oke? Thank you.